Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadi fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini, hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan satu kewajiban yang Allah titahkan kepada kita, yakni sholat Jum'ah. Harapan dan doa kita semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita semuanya dengan izin Allah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an kita baca asbabun nuzul tentang surat An-Nahl 92. Di sana diriwayatkan ada seorang wanita yang bernama Raithah bin Sa'ad At-Taimi. Dia seorang wanita membuat tenunan di Mekah dengan pembantu-pembantunya. Dari pagi dia menenun, tapi tatkala sore, tatkala jadi tenunan itu, dia sobek-sobek kembali. Saudara, perbuatan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan tamsir dalam Al-Qur'an. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti wanita yang mencabik-cabik tenunannya setelah kuat, setelah jadinya itu. Saudara, perumpamaan perbuatan sia-sia yang awalnya baik tapi diakhiri dengan keburukan, sul khotimah. Kita di bulan suci Ramadan layaknya seperti santri. Siang kita puasa, berpakaian pun kita robah, kita sesuaikan dengan kesantrian itu. Malamnya qiyamul lail, tadarus, bersedekah dan lain sebagainya di siang harinya. Itu perbuatan baik, amal yang baik. Tapi tatkala bulan Syawal, kembali lagi seperti kegiatan sebelumnya, meninggalkan sholat, pelit, tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah hadir ke majlis taklim, maka samalah dia seperti perempuan yang tadi. Kebaikan yang sudah dibuat disobek-sobek kembali. Na'udzubillah min dzalik. Saudara kaum muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Ada berita yang membuat kita prihatin, membuat kita semakin hari semakin miris. Tidak ada sosok yang dijadikan teladan. Diberitakan seorang dosen terbaik dengan penampilan santun,
Bahkan pulang kampung pun padahal dia orang besar dengan kereta kelas ekonomi. Tapi saudara sekalian, apa lacur yang terjadi? Disidik oleh KPK dan terbukti. Wala takunu kallati naqadat ghazla min ba'di quwwatin ankasa. Barangkali itu perumpamanya. Begitu baik jabatan yang prestisius, tapi diakhiri dengan perbuatan yang tidak baik, nauzubillah min dzalik. Dan itu saudara sekalian kita lihat banyak sekarang ini di Indonesia. Yang awalnya kita idolakan, tapi ternyata akhirnya mengecewakan kita. Seperti perempuan tadi, dia mencabik-cabik pakaian yang sudah jadi, kemudian diurai besok demikian lagi. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, kalau kita baca dalam surat yang lain, betapa Bani Israel awalnya menginginkan seorang raja untuk dijadikan panglima perang karena mereka menumpas kemungkaran orang-orang Palestina. Kita baca dalam Al-Quran, setelah itu diangkatlah Talut sebagai rajanya. Kita baca dalam ayat Al-Quran, falamma fasolat Talut bil junud. Orang-orang Bani Israel yang kemudian diangkat jadi tentara, semangat untuk berjuang, berjihad membantu agamanya, menegakkan syariat agamanya. Maka tatkala mereka keluar, qala, maka berkata Talut kepada pasukannya itu, innallaha mubtalikum binahar, paman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'anhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadi. Fasyaribu minhu ila qalila minhum. Maka tatkala Talut keluar dengan pasukannya, pasukan pilihan itu yang penuh dengan semangat untuk berjuang menumpas kemungkaran, berkata Talut dalam perjalanannya, innallaha mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sungai yang jernih. Paman syariba minhu falaysa minni. Kata Talut, siapa orang yang menciduk, dia meminum daripadanya bukan golonganku. Dan siapa orang yang tidak meminumnya, maka itu dia golonganku. Kecuali manik tarafa ghurfatan biyadi, hanya sekedar menghilangkan haus seteguk dengan tangannya itu, seciduk dengan tangannya. Ternyata fasyariba minhu, kebanyakan mereka minum sepuas-puasnya, illa qalila minhum, kecuali sedikit yang tidak minum. Apa saudara sekalian? Kita baca dalam beberapa tafsir menarik. Di sana diceritakan awal dari perjuangan itu luar biasa. Sungai diibaratkan daripada mata benda dunia yang awalnya penuh dengan idealisme, penuh dengan dedikasi, totalitas pengabdian yang luar biasa. Tatkala melihat air, tatkala melihat gemerlap dunia, dia lupa, dia minum sepuas-puasnya. Maka yang demikian saudara sekalian, tatkala dia perang mengatakan qalu la taqata lana al-yaum, kami tidak kuat untuk berperang. Saudara kaum muslimin, begitulah. Oleh karenanya Nabi jauh-jauh hari mengatakan, innakum satahrisunal imarah fa innahu nadamatun yaumal qiyamah. Kalian berusaha untuk berlomba-lomba mendapatkan jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan kalian di hari kiamat kelak. Kenapa demikian? Banyak orang yang tidak amanah. Sayyidul qaum khadimuhum, kata Nabi. Pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin ternyata berat. Dan di tengah jalan seperti pasukan Talut tidak akan kuat kebanyakan, karena dilihat gemerlap fasilitas yang serba mewah melupakan dia. Akhir kesudahannya seperti wanita di atas yang sudah baik namanya, sudah baik reputasinya, sudah baik ibadahnya, dihancurkan di akhir daripada jabatannya. Nauzubillah min dzalik. Saudara sekalian, bagaimana Islam memberikan solusi agar kita yang diberikan, diembankan amanah akan berakhir dengan happy ending, dengan keadaan istiqomah, husnul khatimah. Di sana jelaskan dalam Al-Quran, pertama,
Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata benda yang menipu. Dia hijau, dia manis. Kalau tidak ada juhud di situ, dia akan terlena. Islam tidak melarang orang punya kaya banyak, harta banyak. Islam tidak melarang orang punya jabatan. Yang dipentingkan di sini adalah semua harus dijadikan sarana untuk amal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dadang amal dia. Kehidupan ini hanya sementara. Betapapun jabatan yang kita pegang, harta yang penuh, pundi-pundi yang banyak, emas yang melimpah, itu tuh akan ditinggalkan. Dan jangan lupa, illa mataul ghurur, semuanya akan menipu. Yang kembali kita kepada Allah adalah amal baik kita. Yang kedua, Nabi memberikan saran kepada kita agar kita tidak lupa dengan jabatan, dengan harta yang kita punya. Aksiru min zikri hazimil lazat, yakni al-maut. Kata Nabi, perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan, yakni al-maut. Saudara sekalian, saya sering bilang kepada para hakim itu dalam taklim, jabatan yang kita peroleh, dengan martil yang kita punya, dengan ketuk paluk yang kita punya, dengan kutak-katik pasal yang kita punya, bisa menghasilkan uang. Tapi yang demikian akan menyengsarakan kita. Tapi tatkala kita ingat mati, kita akan sadar semakin banyak orang yang kita rugikan, semakin banyak orang yang kita zolimi, di hari kiamat kelak kita akan semakin payah, semakin sengsara. Yang itu kata Nabi orang muflis, datang dengan berbagai macam pahala yang pernah dia lakukan, tapi orang yang dizolimi, harta yang diambil dengan cara yang tidak hak, yang tidak legal, akan didatangkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan dia. Dan yang ketiga, kita baca sebagai pelajaran, sebagai ibrah untuk kita, di dalam kitab Mau'izatul Quran karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, di sana jelaskan, orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak baik, maka di hari kiamat kelak dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tenggelam ke dasar neraka, membawa harta yang pernah dia korupsi itu sampai dasar yang tidak tahu dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia masuk ke dalam dasar neraka, di atas dengan gada palu-palu yang sudah dibakar, malaikat ribuan menunggu dia, dan begitu seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena saudara sekalian, apapun yang kita sandang hari ini itu anugerah dan beresiko. Syukuri dengan menggunakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan keinginannya. Kita jauhkan hal-hal yang bisa membuat kita sengsara. Yang kedua, ingat kita selalu akan mati. Kematian itu, jabatan sekalipun akan membuat kita sengsara tatkala kita tidak amanah. Dan yang terakhir saudara sekalian, siksa di hari kiamat kelak tatkala kita curang, ibadah kita percuma, dan kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita emban senantiasa diberikan kekuatan untuk kita bisa melaksanakan perintahnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kesentosaan di dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Barakallahu wa lisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul malikul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasul as-sadiqul wa'dul amin. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabiz zair mukarramin amma ba'd. Fa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa ya bittaqullah wa ta'ati la'alakum tuflihun. Fa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. May yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa inna Allah amarakum ba'da bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi
wa salasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azamul karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumidin wa alaina minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izil islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa la taj'al tahta aqdamil munafiqin az-zalimin. Allahumma ansub fi biladina hadza imaman adilan wa bilal muslimi amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farik jami'atal musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy was suyub al mukhtalifa was syadaid wal mihan ma zahara minhu ma batan min biladina hadza khassah wa min buldani muslima amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar. Astaghfirullahaladzim. Aqimis shalah.